Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di sini dengan narasumber kita masih bersama Romo Doni. Siap. Sehat? Sehat, alhamdulillah Romo. Barokah. Barokah. Alhamdulillah. Iya, di sini kita melanjutkan episode-episode kita yang kemarin masih membahas keris. Kita mendalami bagaimana kita sebagai orang awam atau orang yang ingin mengenal keris, baik orang yang baru mau mengenal keris ataupun yang sudah mengenal keris. Di sini kita secara bahasa-bahasa yang mudah lah, mudah dimengerti. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi informasi bagi teman-teman sekalian. Nah, ini kita lanjutkan episode yang kemarin, Romo. Iya. Sekarang kita akan membahas tentang Episode kemarin ya, yang sudah alhamdulillah lancar kita melakukan. Kemarin kalau nggak salah kita bahas etimologi. Kita bahas etimologi keris dari sisi etimologi, yaitu asal usul kata, lalu dari sisi definisi ya. Definisi itu adalah apa sih yang bisa disebut keris, bilah seperti apa yang termasuk tergolong keris, dan bilah-bilah apa yang tidak bisa digolongkan atau disebut sebagai keris. Dari sisi definisi. Lalu yang ketiga dari sisi filosofis ya. Filosofis ini pemaknaan keris secara umum, dan pemaknaan keris secara filosofis ini adalah informasi yang banyak kita terima ya. Kalau kita buka, banyak dibahas lah. Ya, kita buka sumber-sumber, kita akan banyak jumpa yang filosofis yang kemarin kita sudah bahas lah. Sebenarnya dari singkatan Sinegar Kalawan Aris, tapi itulah sisi pemahaman keris secara filosofis ya. Lalu kita lanjutkan, kali ini kita membahas bahwasannya memang keris itu bagian dari kebudayaan manusia, khususnya manusia Nusantara. Nah, kita manusia Nusantara juga bagian dari ras manusia ya. Ya, sedunia ini ras banyak sekali. Lalu kita di Nusantara ini bagian sebenarnya dari ras Austronesia. Austro itu selatan, Nesia itu pulau-pulau. Jadi kita adalah orang di pulau-pulau bagian selatan. Nah, kita masih berkerabat dekat dengan orang-orang Austroasiatik, itu yang disebut Indochina. Jadi orang Austro Selatan tapi tidak tinggal di kepulauan, tapi tinggal di daratan Asia. Seperti Indochina, seperti ke Thailand, Kamboja, itu masih saudara dekat. Termasuk Jepang ya? Jepang. Asia Timur jauh ya. Ya, kita tidak nyambung. Tapi nanti ada sedikit hubungan apa juga, karena ras Austronesia ini luas, karena berlayar berperahu. Jadi sampai ke Madagaskar di benua Afrika. Lalu ada pengaruh sampai Okinawa, Jepang juga. Jepang juga. Sampai ke Filipina, lalu sampai ke Pasifik, Hawaii, Samoa, itu masih orang Austronesia. Tapi Austronesia yang luas itu tentu berbeda dengan Austronesia yang kita sebut sekarang adalah Nusantara. Nah, mungkin secara gampang apa yang Nusantara ya? Nusantaran ya. Kepulauan yang kalau secara waktu kita kecil kan, Nusantara adalah kepulauan yang diapit dua samudra dan dua benua gitu kan. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ada yang menyebut lalu benua Asia dan benua Australia kan begitu. Nah, sebenarnya secara kalau kita lihat secara budaya, sebut Nusantara ini sebenarnya adalah yang mewarisi kebudayaan Sriwijaya dan Majapahit, katakanlah begitu ya. Karena memang petanya mewakili dua kerajaan tersebut. Nah, ini membedakan Nusantara dengan Austronesia yang lain. Masih saudara kita, kalau kita ke Madagaskar, rumpun bahasanya masih sama. Tapi tentunya sudah berbeda karena mengalami perbedaan dinamika budaya yang berbeda dengan kita. Mungkin saudara kita di Hawaii, itu bahasa masih sama, di Samoa, di Maori ya. Itu bahasa masih sama, budaya-budaya dasar masih sama, tapi tentunya berbeda. Nah, salah satu perbedaan masyarakat Austronesia Nusantara adalah keris. Karena memang keris yang memang dijumpai adalah tanda kutip endemik ya, khas dari masyarakat Austronesia Nusantara. Nah, bagaimana bisa muncul sebuah keris? Nah, secara umum karena keris sebagian dari peradaban ya, budaya manusia, khusus manusia Nusantara. Lalu kita akan kupas budaya itu apa sih? Budaya itu makanan apa temannya onde-onde, Nah, jadi budaya itu memang kita mengambil kata serapan dari bahasa Sanskerta, tapi kita sudah menjadi bahasa sehari-hari, yaitu dari kata budi ya. Budi itu akal pikiran. Akal pikiran sendiri dari bahasa Arab. Kalau di bahasa ranah Eropa ya, Inggris dan lain-lain disebut culture atau culture. Nah, nanti akarnya berbeda itu penyebutan culture itu dari pengolahan, kolari.
artinya mengolah ladang, Iya, iya. lahan, lalu mengolah potensi kemampuan gitu. Sedangkan kalau budaya bukan di kata kerja mengolahnya, tapi justru di potensi akal pikirannya, akal budinya. Oh, iya, bukan kata Jadi kerja, konsep ya. akar kata culture dan budaya sudah agak berbeda itu. Jadi tanda kutip ya, kita bisa analogikan timur dan barat misalnya. Iya, iya. Jadi budaya itu lebih menekankan, menggarisbawahi di potensi akal budi. Karena dari kata budaya dari kata akal budi Iya, sebenarnya, dari kata budi, pengolahan budi. Nah, sedangkan culture dari pengolahan lahan dan dari kata kerja. Kalau ini dari nomina, kata bendanya kan. Iya, iya. Kata benda artinya source-nya, sumbernya. Kita bisa berpikir, bisa berbudaya karena budi, karena akal. Sedangkan dalam konteks barat ya, yang disebut culture adalah prosesnya, kata kerja. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut perbedaan. Nah, dari akal budi ini atau lalu menjadi budaya ini dalam konteks etimologi juga ya. Iya. Mau nggak mau kalau kita lihat di kamus terjemahan bahasa Inggrisnya dari budaya, culture kan. Budaya ini atau culture ya dalam konteks kamus adalah semua hasil ciptaan manusia. Oke. Tapi kadang sekarang kita lihat budaya hanya disebutkan seni saja kan. Iya, seni. Lalu seni dan budaya. Jadi budaya itu musik, tari juga. Padahal tidak. Budaya itu semuanya dari peradaban itu muncul, dari kita Makanan. iya semua, dari kita munculnya manusia purba, Homo habilis, Homo erectus, itu sudah muncul budaya. Jadi budaya itu bahkan kalau kita sekarang belajar apa? Matematik, dianggapnya matematik bukan budaya. Ekonomi bukan, padahal semua yang sudah Semua diciptakan aspek, dalam semua aspek itu budaya. Nah, secara umum budaya bisa digolongkan tiga ini, dari yang paling paling abstrak ya, sampai yang paling konkret. Nah, budaya yang paling abstrak itu adalah ide gagasan. Karena pemikiran itu kan tidak terbatas dan tidak terlihat. Betul. Saya tidak bisa tahu yang dipikirkan Ferry apa di dalam, tidak tahu. Terus kita tidak bisa selami orang tuh, manusia itu bisa sepintar apa, ternyata bisa sampai ke bulan misalnya, bisa bikin satelit. Nah, itulah budaya dari sisi gagasan itu tidak terlihat, tidak terbatas. Nah, ini dibahas oleh Plato ya, dari konsep abstrak dan konkret. Nah, dari budaya yang tidak terbatas itu dan perkembangan budaya juga terbatas. Kita mengalami zaman belum ada internet loh. Iya. Kita mengalami zaman belum ada air mineral gitu. Sekarang kita nggak bisa melihat budaya manusia ini ke depan menciptakan apa dia. Nah, itu semua potensi itu ada di sisi ide gagasan. Nah, yang mulai ke arah konkret, mulai bisa terlihat itu adalah budaya dalam konteks perilaku sehari-hari, dalam pola-pola sosial. Karena orang nggak hidup sendiri toh. Bahkan Tarzan pun sama gorila kan gitu. Mowgli itu kalau di kisah-kisah Mowgli sama serigala kan gitu. Jadi manusia tidak bisa sendiri. Manusia ketika berinteraksi sosial dengan sesama manusia di lingkungannya, itu tercipta pola-pola kebiasaan, habitus, perilaku. Bangun tidur, terus mandi, gitu. Lalu membersihkan membersihkan tempat tidurku, lalu sarapan, lalu bekerja, lalu apa? Nah, ada rutinitas, ada setiap hari Minggu ngapain? Nah, pola-pola itu bagian dari budaya yang lebih terlihat. Nah, ini ajaibnya juga penciptaan teknologi. Nah, teknologi itu bagian budaya. Kita punya rekaman ini adalah alat merekam ini teknologi. Dia bisa merekam budaya dalam yang bentuk yang kedua. Bentuk gagasan tidak ada yang bisa merekam sama sekali. Sampai bisa melihat bentuk budaya dalam bentuk gagasan tidak bisa. Tapi dalam bentuk pola perilaku itu bisa dipantau, bisa diamati dan bisa diabadikan dengan dokumentasi rekaman seperti itu. Bentuk yang ketiga dari budaya yang lebih konkret lagi, karena bisa dipegang, itu benda-benda ciptaan manusia. Nah, gelas bisa dipegang. Kalau tidak ada gelas, gimana kita minum air? Dulu pakai daun, pakai bumbung bambu. Kan begini repot juga. Tapi kalau kita di hutan kehausan, sekarang ada penemuan gelas. Ini bentuk budaya juga dan yang paling konkret paling terlihat karena adalah wujud dari karya-karya cipta manusia. Karena kalau menurut Profesor Dr. Toncara Ningrat, budaya adalah semua hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia. Yang paling terlihat adalah sisi benda budaya ini, benda wujud. Keris yang tadi kita sudah bahas dari awal adalah bentuk budaya yang ketiga, yang konkret terlihat karena wujudnya memang ciptaan manusia. Misalnya ini saya pegang.
ini konkret terlihat, bukan hologram kan, bisa pegang terlihat. Dan ini tidak asalkan benda ini sebagai artefak ciptaan manusia dilestarikan, tetap akan selalu ada. Kecuali tidak dirawat atau pergi ke luar negeri karena sebenarnya. Jadi inilah salah satu kenapa kita juga wajib melestarikan, karena ini bukti hasil karya cipta manusia, khususnya leluhur Nusantara ya, yang sampai sekarang masih dilestarikan. Inilah keris, yaitu tergolong dari bentuk kebudayaan yang ketiga, yaitu wujud benda-benda karya cipta manusia. Nah, karena terwujud benda-benda karya cipta manusia itu akan mengandung ketiga sisi yang dari kita tersebut. Ketika manusia menciptakan benda, tentu memerlukan keterampilan tertentu yang dari pembelajaran dari awal. Dari alat kerja tadinya dari tulang batu, kayu masih kasar, lalu mulai dibentuk, didesain, lalu mulai dihaluskan, masuk neolitik, lalu penemuan logam, tembaga, perunggu, lalu ke besi baja. Nah, ini lah yang kita lihat ini tidak muncul tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk ada senjata keris, pusaka keris, ada benang merahnya. Nah, benang merahnya ini adalah bagaimana manusia menciptakan sesuatu dengan teknik-teknik tertentu. Nah, faktor teknik-teknik tertentu dalam penciptaan benda ini disebut sisi teknofak dalam artefak benda buatan manusia. Lalu karena ini juga terkait dengan ide gagasan di awal, ngapain sih mendesain senjata bentuknya keris gitu kan? Terus keris itu apa maknanya? Selain buat membela diri, buat perang apa? Ada ide begini begitu. Kenapa bentuk desainnya ada condong leleh dan guardnya gonjo yang kita sudah bahas sebelumnya? Itu nanti terkait dengan sisi ide gagasan. Benda budaya keris selain teknofak tadi kita sudah sebut, ada sisi penciptaan, sisi teknologi tampilan tertentu yang seiring dinamika selalu berkembang, juga di sisi ideofak, yaitu faktor-faktor ideologis, faktor-faktor ide gagasan pemikiran yang ada di bilah keris, walaupun dia diam tidak bicara. Makanya ada istilah dalam bahasa Jawa, pusaka bisa kondo. Jadi pusaka ini bisa bercerita, karena ada ide-ide gagasan yang disematkan di dalamnya. Nah, itu disebut sisi ideofak. Lalu tadi kita sudah sebut bentuk budaya yang kedua adalah sisi sosial kan, perilaku sehari-hari, interaksi antar manusia. Karena keris hadir juga di tengah-tengah manusia sebagai benda budaya, lahir dari sisi teknofak ya, lalu juga terkait dengan ide-ide gagasan yang menyertainya, yang membuat itu muncul. Kenapa harus dimunculkan desain senjata bentuknya keris, juga terkait dengan sisi-sisi sosial. Dalam sehari-hari keris itu buat apa sih? Lalu kenapa ada dulu orang zaman dulu keluar rumah nggak pakai keris itu kayak telanjang, macam kita nggak pakai celana gitu kan? Pulang lagi dia kalau lupa bawa keris, ambillah kerisnya. Nanti ada lupa bawa HP pasti sama tuh, macam telanjang rasanya kan? Betul. Mungkin dompet bisa ketinggalan, tapi kalau HP karena ada uang di HP bisa kan gitu. Udah harus dompet karena ada tem dan lain-lain. Sama dengan keris ya di sisi sosialnya, karena keluar rumah nggak bawa keris merasa seperti ada yang kurang, atau bahkan kalau seperti telanjang pulang lagi ambil. Nanti setiap etnis cara memakai keris berbeda, di depan dan belakang kan, itu nanti beda-beda. Nah, lalu sisi-sisi muatan sosial yang ada dalam dinamika kebudayaan keris disebut sisi sosiofak. Memang artefak benda buatan manusia pasti ada sisi teknofaknya, ada sisi ideofaknya dan sisi sosiofaknya. Lalu bagaimana itu bisa hadir di tengah-tengah kita? Apakah ujuk-ujuk hadir? Nah, tidak, karena ada para ahli. Jadi dari awal peradaban manusia itu mulai orang dibedakan dengan hal-hal yang menjadi talentanya, bakat, jadi profesinya gitu. Misalnya orang-orang yang memilih tetap di gunung dan di hutan, padahal sudah ada kerajaan di kota kan. Yang mana kerajaan itu pasti dikepung sawah-sawah kan, kalau di Jawa gitu. Jadi di tengah kota raja gitu ya, Negarigung, lalu dikepung sawah-sawah. Tapi ada yang memilih tetap di gunung dan hutan. Kenapa? Tetap milih melestarikan profesi kuno, yaitu berburu, lalu menebang kayu. Maka di Jawa ada profesi namanya Blandong. Blandong itu tukang tebang kayu. Lalu ada profesi tua buru ya, itu rombongan-rombongan para pemburu. Istilah tua ini sebenarnya tetua ya. Tetua. Jadi berburu pasti tidak sendiri, rombongan dan ada tetuanya. Nah,
pemilihan profesi itu nanti ada yang berprofesi sebagai peternak, ada yang petani, termasuk ada yang berprofesi sebagai pertukangan alias para ahli, Iya. yaitu undagi. Nah, khususnya dalam perlogaman ya, itu disebut pande. Pande itu kalau bahasa Indonesia pandai. Cuma Pandai ada besi. ya pandai besi. Nah, ada varian di masyarakat Sulawesi Selatan ya. Karena memang R dan D itu di ranah Austronesia Nusantara khususnya itu ada substitusi antara huruf R dan D. Sehingga kata ratu dan datu itu Iya, substitusi, iya, iya. saling menggantikan. Ada keraton, ada kedaton kan gitu. Iya, betul. Remen sama demen itu seneng artinya ya. Lalu daun atau don ya itu dengan ron. Tuh. Jadi nah sehingga ada varian kata pande juga kalau di Sulawesi Selatan sebenarnya panre. Iya, iya, iya. Lalu gendang di sana gangrang jadinya. Karena memang itu substitusi Iya, antara iya, iya. R sama D. Nah, bisa Baru kita tahu lihat. kita nih ya. Ya, bisa kita lihat profesi pandai besi ini yang memang muncul ketika logam itu budaya logam mulai ada karena tadinya Iya. berarti mungkin tidak pandai besi tapi pandai batu kan gitu. Iya, iya, iya. Karena kampak-kampak batu itu ada pandainya juga. Nggak sembarang orang di zaman Paleolitikum ya, zaman masih belum Homo sapiens, kita ini Homo sapiens. Zaman masih Homo erectus. Mungkin semua orang bisa bikin itu. Karena sederhana dan mudah. Batu bulat dijatuhkan dari atas. Pak, saya punya contohnya di rumah nanti kapan-kapan saya. Lalu belah jadi dua. Lah, sisi belahnya kan tajam. Nah, ini yang jadi kampak genggam. Itu kan tidak perlu keterampilan khusus, tapi Iya. mulai masuk ke zaman Mesolitikum yaitu batu tengah, itu sudah diwakili menjadi representatif ya kehadiran dari Homo sapiens kita. Iya. Artinya manusia berpikir, manusia merenung, manusia Iya. bijak ya Pak, ya semuanya lah yang kita punya katanya begitu ya. Nah, yang disebut batu di Mesolitikum itu sudah ada desain. Jadi tidak sekedar asal ada tajamnya bisa buat motong, tapi mulai dipikir desain ergonomis, enak dipegangnya kayak mana gitu kan, Iya. dibentuk seergonomis mungkin dengan genggaman tangan. Nah, itu di masa Mesolitikum. Di masa Neolitikum lebih kompleks lagi karena tidak hanya di desain yang enak dipegang lalu bagaimana efisien untuk bekerja ya, misalnya memang kalau ini untuk memotong daging, ini untuk menikam lawan, ini untuk berburu. Nah, tapi di zaman Neolitikum juga dihaluskan, diupam. Jadi kampak-kampak atau alat kerja batu di Neolitikum kayak cincin kita ini, Iya, iya, iya. halus upam. Nah, itu kan perlu ketampilan khusus. Iya. Nah, sebenarnya percabangan profesi sudah dimulai zaman itu. Jadi sudah ada khusus yang ahli membuat alat-alat batu. Iya. Tentu tidak semuanya, nanti juga ada kompleksitas yang tadinya nomaden yang berburu, mencari, meramu itu, lalu mulai settle walaupun masih berladang berpindah, tapi sudah mulai settle, tapi nomadennya jangka waktunya lama kan. Di sini mulai nggak subur pindah, karena di peninggalan Mesolitikum itu banyak kita jumpai sampah dapur yang menggunung tinggi sekali. Sampah dapur itu isinya tulang ikan, kulit kerang, dolang-dolang hewan. Kalau kita lihat tinggi sekali kan berarti dia lama tinggal di sini. Iya, betul. Berbeda dengan yang sebelum Homo sapiens, dia masih berkelana terus kan. Sehingga kita akan tahu, oh, mungkin sudah ada yang menjadi nelayan, Iya. ada yang sudah bercocok tanam walaupun ladang berpindah gitu. Nah, ketika masuk ke era logam, tentunya yang tadinya pandai-pandai alat-alat batu itu yang khusus juga lalu diteruskan oleh pandai-pandai logam ini. Iya. Nah, lalu dari logam tembaga, perunggu dan ke besi, nah, muncullah profesi yang disebut pandai Pandai besi, besi, ya kan? Nah, dalam sisi sosial tadi, posisi strata pandai besi di masyarakat kuno itu dianggap cukup tinggi. Gitu. Bahkan ketika misalnya di kondisi darurat misalnya, kita boleh berhermeneutik. Hermeneutik itu kita mau berandai-andai kira-kira zaman itu seperti apa. Iya, iya. Jadi kita tidak boleh memikirkan zaman lalu dengan pemikiran sekarang. Sekarang. Itu namanya postmodern. Iya. Kita memikirkan semau penafsiran kita tidak boleh. Iya. Jadi kita kalau mencoba memahami masa lalu ya kita coba berandai-andai, berhermeneutik kira-kira apa yang terjadi di masa itu. Iya. Sehingga kalau misalnya ada kondisi darurat, misalnya bencana alam atau ada penyerangan dari komunitas sebelahnya, komunitas yang lain atau bagaimana, sehingga terpisah dari pemimpinnya, bisa jadi yang ditunjuk sebagai pemimpin
darurat adalah Oke. para pandai besi ini, karena memang diakui pekerjaan yang bisa yang kompleks, yang sulit, dan Iya. bisa mengorganisir banyak orang, dari yang mencari bahan Iya. ditambang kan, sampai yang menyiapkan yang ini, sampai ke bagaimana ini disebarkan ke masyarakat. Lalu kita jumpai juga di prasasti prasasti, walaupun pekerjaan undagi tukang ini sebenarnya pekerjaan kasar kan, karena memerlukan energi nasi yang banyak lah. Iya. Makan nasinya harus Portugal tuh, porsi tukang gali. Nah, 3 piring ya. iya, tapi walaupun tergolong kerja kasar, dan sebenarnya konsep kerja kasar kan kalau dalam strata sosial masyarakat kuno kan sebenarnya dia di bawah, dianggap cuman bisa kerja kasar. Iya. Tapi kerja kasar di metalurgi kan nggak hanya kerja kasar, butuh Iya, ilmu yang pikiran tinggi kompleks, betul, ya. orang kompleks, ilmu yang tinggi betul, karena mengolah logam ini tidak seperti bikin gulali Iya. di otot-otot, diulur-ulur kan enggak. Mm-mm. Sehingga di prasasti kuno kita jumpai walaupun pekerjaan keras kasar yang ya kasarnya kan seperti kerjaan kuli kan, Iya. kerjaan tenaga nasi lah, tapi karena memang pandai besi memerlukan keilmuan yang tinggi dan juga dianggap mewakili doa-doa dan daya energi tertentu, sehingga dimuliakan oleh raja. Iya. Beberapa prasasti menggambarkan bagaimana raja memuliakan komunitas para pandai, sehingga malah ada pemimpin pandai yang digelari Batara. Batara itu artinya dewa, dia wakil dewa yang turun ke bumi Iya, kan. iya. Padahal yang sering disebut Batara sebenarnya raja, tapi dia dianggap sebagai raja kecil di antara para komunitasnya pandai besi itu, karena memang dianggap bisa berkomunikasi dengan para dewa dalam artian kekuatan-kekuatan alam yang ada di bumi ini ya. Jadi bagaimana api kan, dalam pandai besi ada api, ada arang, ada logam yang dari tambang itu, lalu ada air ya, lalu ada udara, angin. Nah itu dianggap mewakili, bahkan mewakili kosmologi, mewakili seperti miniatur penciptaan alam kan gitu ya. Sehingga ada konsep-konsep penciptaan pusaka itu seperti penciptaan alam. Sama seperti kita terlahir ini, kita dalam masyarakat tradisional percaya kita dijaga oleh 4 unsur alam juga, yang disebut saudara 4 itu kan. Iya. Yang kalau di film kartun Avatar Aang gitu kan. Apa tuh istilah Jawa tuh, papat? Sudah papat ya. Lalu pusatnya diri adalah kalimonya pancer. Pancer Iya. itu pusat yang kelima. Oke. Jadi di penciptaan alam makrokosmos, termasuk kelahiran kita manusia bayi yang juga dilingkupi 4 unsur alam ini. Nah, pusaka ini terlahir juga dalam konsep itu, dianggap sebagai seperti makhluk, baik dianggap sebagai mikrokosmos maupun makrokosmos itu yang akhir, karena penciptaannya melibatkan 4 unsur itu tadi kan. Ada udara, ada api, ada air, dan ada solid tanah dari bahan-bahan tambang itu. Sehingga di pandai ini ada level empu. Empu itu artinya tuan atau master. Iya. Biasanya level empu kan di tari, di silat, di filsafat ya, sehingga pujangga kan gelarnya empu juga. Nah, Iya. yang uniknya karena memang kebudayaan keris masih lestari ya, orang kebanyakan lalu menganggap empu itu hanya empu pandai keris. Iya. Sekarang ya. Sekarang. Jadi asal orang tiap bikin keris empu, padahal belum tentu. Kalau dia belum master kan belum bisa disebut Iya. empu gitu. Betul. Karena empu tidak selalu di perkerisan, ada empu dalam tari, ada empu dalam Silat. tata negara, ada empu silat ya kan. Karena menyebut master itu juga tidak hanya di wilayah ilmu, karena pejabat yang punya tanah juga disebut empu, karena empu itu sebenarnya master, artinya Iya. pemilik, Iya. baik pemilik ilmu maupun pemilik kekuasaan dan properti. Sehingga orang dulu kalau dalam bahasa Jawa kuno memanggil orang yang terhormat tuh empu ngulun. Iya. Ulun itu ya, Jawa kuno artinya saya. Sama di bahasa Banjar, Iya. ulun juga. Ulun. Bahasa Aceh, ulun juga kan. Nah lalu di wayang Jawa yang sekarang, dewa-dewa juga, figur dewa disebut pukulun dari kata itu sebenarnya. Jadi empu tidak hanya ke ilmu juga, tapi juga ke pimpinan-pimpinan pejabat disebutnya empu, karena artinya master. Sehingga dalam bahasa Indonesia, saya nuang kopi ya, dalam gelas ya, Monggo. ambil. Ini yang punya gelas ya. Who is the master of this glass? Punya siapa? Empunya. Punya siapa nah?
kata pemilik itu nggak dari itu gitu. Kita bicara lagi etimologi Iya, kan. etimologi. Jadi lalu asal-usul ya. asal-usul kata, lalu Iya. juga sudah kata perempuan. Mm-mm. Karena pemilik rumah, gelar bangsawan puan juga situ kan. Jadi lalu kalau dalam bahasa Sunda perempuan juga disebut pamajikan kan. Jadi Iya. perempuan karena pemilik rumah, laki-laki itu kerja cari nafkah kan gitu. Iya. Yang punya rumah tuh perempuan gitu. Lalu kita lihat rempah-rempah ya, kunyit, jahe, nah rimpang yang besar itu juga disebut empu karena masternya. Nah inilah dunia keris sebagai benda budaya, wujud budaya yang ketiga itu dilahirkan oleh para pandai yang punya pimpinan atau punya top-topnya, punya tokoh-tokoh tinggi yang digelari empu-empu. Nah dari situlah empu pandai ini yang bisa menyatukan tiga hal itu. Iya. Dari sisi tanah opak pembuatan, mereka yang tahu ilmunya. Bagaimana membuat baja yang baik, bagaimana milih besi. Karena kalau di kitab-kitab naskah kuno, jenis besi banyak sekali. Ada Purosani, Karangkijang, Balitung, Kendogo, Walulin, Malelo, segala macam. Padahal kalau di ilmu modern kan besi hanya dua, Feri dan Ferum kan. Valensi 3, valensi 5 kan gitu. Nah tentunya besi yang dalam konteks tradisional ini punya pemahaman knowledge yang berbeda kan. Itu yang tahu hanya para empu pandai. Si Tenofak. Lalu bagaimana besi dibuat menjadi baja, dipurify, diwasuh istilahnya. Lalu bagaimana sisi misalnya ini berapa ini? 0, 4, 6, 7, 8, 9. 9 ada sekar kacang nih, dapurnya sempono. Pamornya ini nih apa namanya? Logo Mampeng. Ada yang nyebut juga Toyo Mampek. Nah, tapi sudah karena pamor itu laminasi kita sudah bahas ya. Ini ada beberapa laminasi yang kikis. Sehingga beberapa besi dan pamornya terkikis. Terangkat, kita akan lihat sisi abu-abu kan. Nah, tapi ada juga sisi yang masih tertutup oleh besi dan pamor. Nah, bagaimana implementasi pembuatan si baja lalu dilaminasi dengan besi dan bahan pamor, pemilihan bahan yang baik, lalu kenapa harus dipilihkan dapur lu 9 dengan sekar kacang mono lalu dipilihkan pamor Toyo Mampek? Itu kan visinya udah dari si itu ya. Bahkan hak prerogatifnya empu, tidak ada yang boleh ganggu. Karena ketika orang datang itu tidak bisa mesen, saya mesen dapur keris ini, pamor keris ini, tidak bisa gitu. Ya, kita nanti kan kita sudah bahas ya dapur itu apa, pamor itu apa, tangguh itu apa. Nanti kita dalami lagi kita dalami lagi sisi dapur pamor dan tangguh di Tenofak dan di Idiofak Sosiefak. Lalu bagaimana sang empu tiba-tiba melahirkan keris dengan bentuk seperti ini kan tidak tiba-tiba. Karena orang dulu datang itu tidak bisa pesan keris. Nyebut saya pesan dapur ini mau benar. Ya tentu hanya setor tanggal lahir. Saya tanggal lahirnya sekian. Terus laporan, saya profesinya A, petani misalnya. Sekarang di bangunan disebut arsitek ya. Nah iya. Tapi kalau secara ini menyeluruhnya udah mengetahui nanti akan mau bikin apa. Betul, nah, termasuk mengawasi penciptaan dari awal kan. Sama finishingnya itu mempunyai itu. Nah lalu dari sisi Idiofak, empu ini yang memilihkan. Tenofaknya akan lahir dari desain Idiofak yang sudah dipilih oleh empu dari hitungan tanggal lahir itu. Sama dilihat ya strata sosialnya. Kalau zaman sekarang honor gono rupa wani piro, kita bawa duit segepok ke pandai besi, kita mau pesan dapur ini mau ini, silahkan. Jadi dulu nggak bisa. Bahkan saudagar kaya bawa uang segepok tetap nggak bisa. Walaupun dia saudagar kaya karena tetap dibatasi ada sisi Idiofak tertentu, ide tertentu, ideologis tertentu. Dan ada sisi sosiofak tertentu. Walaupun punya uang banyak karena saudagar, ada dapur dan pamor yang nggak bisa dibikin untuk dia kan gitu. Apalagi memang masyarakat biasa ya tidak perlu simbol yang rumit-rumit yang aneh-aneh kan. Apa sih masyarakat biasa petani ya bagaimana tanahnya yang diolah subur kan, sawahnya subur, bagaimana lepas dari hama ya, bagaimana panen itu banyak. Nah
Lalu muncullah dapur brojol kan. Brojol itu artinya pengharapan Iya. supaya kabul hajat, karena hajat, simbol ya. dari lahirnya bayi yang lolos tanpa halangan itu kan. Itu onomatope juga, beneran bunyi kan ya, mak brojol gitu. Nah, lalu dipilih kan pamornya beras utah, simbol dari panen yang berlimpah dan beras yang ditumpahkan seperti hujan yang tumpah dari langit gitu kan. Nah, lalu karena ini yang pesan adalah kawan petani biasa ya, tidak perlu tidak perlu dengan garap yang aneh-aneh gitu kan, yang rumit. Karena juga kemampuan finansialnya tentu berbeda kan. Nah dulu konsepnya lebih ke barter, ketika memang mata uang, bahkan ketika sudah ada zaman mata uang pun memang tetap lebih konsepnya ke barter. Karena penghargaan dari ini sisi kerja keras saya, petani bawa beras misalnya, ya bawa beras lalu pandai membuatkan keris. Nah ini ada sisi tenofak dan sisi ideofak dan sisi sosiofak. Itu semua dirangkum knowledge itu oleh sang empu pandai ini. Nah, empu pandai nanti ada pandai yang belum empu, ada apprentice yang murid-muridnya nanti jadi calon empu, yang oleh beliau sang empu ini sedang diolah. Kamu nanti jadi pewaris pengganti saya gitu. Lalu ada panja. Panja ini asisten-asisten. Kalau dalam dunia konstruksi kenek. Tukang, ya, tukang ada pengawas, yang megang kertas tuh, yang megang desain. Ada tukang itu sudah ahli, pandai kan. Lalu ada panja. Kalau dalam konstruksi bangunan kenek, gitu kan, asisten tukang kan. Gitu. Nah, inilah yang menjadi masyarakat atau organisasi perpandaian itu, yang kalau dalam proses kuno oleh kerajaan diluhurkan, digelari Batara kayak. Karena bajunya sederhana, kerjanya menghabiskan nasi Portugal kan gitu. Nah itulah sekelumit kita bahas keris sebagai benda budaya yang wujud ketiga ya, wujud paling terlihat sebagai artefak benda buatan manusia, dan di dalamnya ada faktor teknik-teknik tertentu yang tidak sederhana dan sejarahnya ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun dari zaman alat batu ya. Lalu di sisi ideofak yang memang ide-ide pemikirannya tidak terhingga dan tidak terbaca itu yang lalu direalisasikan dalam keris, disematkan, dititipkan, sehingga ada kalimat tusoko bisa kondo kan. Dari bilah keris kita bisa nulis macam-macam, lalu setebal ini 1000 halaman misalnya. Lalu ada sisi sosiofak, itu bagaimana keris ini karena interaksi antar manusia ya tidak sederhana juga, kan ada pembagian pemilihan tugas tadi itu. Adalah kita bahas secara umum ya, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita dalami lagi ya, lebih dalam di sisi tenofaknya, sisi ideofaknya, dan sisi sosiofaknya. Ya begitu teman-teman, untuk pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan ketemu di next episode. Selalu pantau terus channel kita, jangan lupa subscribe, komen, share, dan aktifkan tombol notifikasi agar selalu update konten-konten dari kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.